kalau kalian bermain hanya asal-asalan, lebih baik kalian tidak usah berada di tim ini. Pelatih udah pasti nggak akan pakai pemain yang ini. Nah, sisanya urusan manajemen. Joy Pelupesi akan merapat juga ke Persib, sudah A1. Malut juga sudah memagari terkait masalah Ciro ya, Mang. Laut kali dipagari. Laut dipagari. Dari 5 pertandingan terakhir Persib berhasil 4 kali menang dan 1 kali kalah. Dan 5 pertandingan terakhir Malut United 3 kali menang dan 2 kali seri. Dari satu jejak, lahirlah banyak perjalanan super. Bersama, kita menyambut setiap momen baru dan mengambil pelajaran dari setiap tantangan. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini dengan semangat yang sama. Dari sanalah, kita temukan arti sesungguhnya dari petualangan. Petualangan yang akan terus berlanjut. Karena ini rasanya super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Ngoper BRI Super League. Ngomongin Persib 2025 support by Super Soccer. Ini rasanya super. Wow. Kamana, Bu, Bang? Kang Abo, terima kasih Punau, sudah hadir. ira cukur, Bu. Hah? Ira cukur. Karena Persib sudah lolos. Nih, Persib sudah dipastikan lolos nih di ACL tuh. Kira-kira apa yang harus dibenahi nih? Ya, pertama-tama kami mengucapkan selamat untuk Persib karena sesuai target yang dicanangkan dan memang sesuai ekspektasi yang sudah dilalui di musim sebelumnya. Persib bermain baik dan apa yang mesti dipersiapkan tentunya lawan lebih kompetitif ya. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan Persib kedepannya di babak selanjutnya Persib bisa memberikan kejutan-kejutan lagi buat tim-tim yang selama ini meremehkan Persib. Oke. Ini pasti agak lain nih. Gimana nih? Entah, orangnya gitu harapannya kan. Ini kan berarti kan sudah melampaui prestasi musim sebelumnya ya. Lolos ke fase berikutnya. Nanti kemungkinan besar kan lawan tim dari kekuatan besar ya, Asia Barat, Asia Timur ya, negara-negara Arab sama negara-negara apa kayak Cina, Jepang, Korea itu bisa ketemu ya. Semoga bisa lolos lagi. Karena apa coba? Karena ini kita ngomong tentang duitnya bagi gede ya di ACL sekarang ya. Kemarin Persib udah dapat sekian miliar. Kalau bisa lolos dari fase yang sekarang, wah itu makin gede lagi. Nah, di awet-awet tong beaku denda komdis ya. Denda 500 miliar, 500 juta, setengah M kemarin. Oke, Kang Abad, pokoknya mah selamat buat Persib sudah lolos ke babak selanjutnya dan kita akan menantikan pertandingan berikutnya di ACL 2 untuk Persib. Oke, Kang Abo, nih di pertandingan kemarin ketika melawan Lion City, Bojan Hodak sedikit kecewa di babak kedua ketika memasukkan beberapa pemain yang di luar ekspektasi, yang permainannya sangat mengecewakan. Bojan juga sempat bilang setelah pertandingan, mungkin mereka tidak lagi akan berseragam Persib. Apakah setuju menurut Kang Abo sendiri? Berbicara masalah setuju atau tidak, ya kita sebagai pemerhati di sini, kalau coach sudah nge-warning seperti itu sebetulnya sudah keputusan yang mungkin tidak bisa diganggu-gugat. Karena lebih ke pertanggungjawaban dan pemain juga dituntut seprofesional mungkin. Kali ini performa mereka selama ini juga tidak memberikan impact yang baik untuk Persib. Apalagi berbicara di level Asia gitu kan. Ini pemain-pemain yang datang ini bukan pemain-pemain yang dengan harga yang murah ya. Mereka juga harus memberikan ya suguhan menarik, bisa membantu tim karena yang pernah disampaikan, saya melihat statement Bojan bahwa logo yang ada di dada kalian itu lebih besar dari nama kalian. Berarti kalau kalian bermain hanya asal-asalan, lebih baik kalian tidak usah berada di tim ini. Dan itu statement yang betul-betul keluar tegas dari mulut Bojan, yang selama ini juga dia tidak pernah kalaupun kecewa terhadap pemain, dia tidak pernah mengeluarkan
statement seperti itu. Kalau ini sudah mengeluarkan statement seperti itu, ini berarti udah Sinyal bahaya tidak ada ruang Tidak untuk para ampun ya. pemain yang tidak perform gitu, Bang. Oke nih, Mang Eko, kira-kira nih Mang Eko gimana pendapatnya? Saya seperti pernah saya bilang ya minggu lalu itu, Bojan ini kan sebetulnya tipikal kalau dia emosi, kesel kan nyerangnya itu keluar ya. Nggak pernah dia menyerang anak-anak asuhannya sendiri. Nah kemarin dia itu sebetulnya udah menyerang squadnya sendiri, terus itu kan personal. Ketika dia bilang ada yang nggak akan memperkuat tim ini lagi ya. Nah bagusnya di kita sekarang ya, mungkin Mang Gus Dur sama Kang Abo kan ingat ya puluhan tahun lalu PES itu kan tentang intervensi, jadi nggak ada batasan antara manajemen sama tim pelatih dulu ya. Sekarang kan udah tegas. Jadi kalau misalkan pelatih udah pasti nggak akan pakai pemain yang ini, nah sisanya urusan manajemen, masalah putus kontrak, kesano, yang penting Bojan nggak mau ya pakai dia lagi. Masalahnya nih sekarang, Naon? William, Waduh. ada rencana mau ditukar sama Ciro. Terus ada juga pemain berlabel timnas, Iya. Joy Pelupesi akan merapat juga ke Persib. Katanya informasinya kalau masalah Joy itu sudah A1. Oke. Gimana nih Kang Abo? Ya kalau jawaban dan apa yang dari statement kan Mang Gus Dur terkait masalah Joy, saya sangat setuju. Karena memang penting ya itu. Ya secara kualitas juga kita sudah tidak bisa berulang lagi. Pemain ini ya boleh dikatakan levelnya udah level Eropa ya Mang ya. Ketika kalau bermain di sini udah pasti akan lebih dari para pemain yang ada. Terus terkait masalah antara ditukar tuh William dengan Ciro, ini kan biasanya isu seperti ini mencuat terus nih terkait masalah Ciro. Apakah itu dengan mudah juga Ciro bisa kembali ke Bandung? Ya mungkin Malut juga sudah memagari terkait masalah Ciro ya Mang. Laut kali dipagari. Laut dipagari. Ya kan kontraknya juga Ciro walaupun 1 tahun dengan performanya dia yang sekarang. Ya sebetulnya progresnya itu tetap levelnya di atas ya Mang ya. Tetapi publikasinya tidak seperti berada di Bandung. Ya, jadi tetap kayaknya sulit untuk ya? menarik lagi Ciro. Nah, kalau bisa move on lah. Banyak pemain yang lain yang punya kualitas untuk bisa menggantikan posisi William dan pasti banyak kok, tinggal nyari yang mana. Duit boganya Persib Itu dia kan. Oke Mang Eko, setuju nggak? Ya kalau yang misalkan Joy masuk ya, itu ya setuju aja kan. Karena itu kan Kebutuhan pada ya? prinsipnya kan ya menambah kekuatan ya. Ya. Nah tentang si William ini bisa jadi karena nggak ada solusi, nggak ada yang mau juga sama dia, ya nggak dimainin. Tapi kontrak kan berjalan ya, ya bisa cuma diparkir kan sering. Di klub-klub besar itu sering kejadian tuh kayak di Manchester ya, selevel Poborski misalkan ya. Ya. Udah, tuh dipainkan dari Jordi Kalau Cruyff. Poborski dulu ya. Iya nggak dimainin lagi tuh biasa. Nah saya nggak tahu William tuh jatuhnya gimana. Cuma biar sehat ya. Karena itu kan serangan Bojan kan itu verbal ya. Ya. Dia tuh tegas. Terus pas Persib ke Madura, dia bener dipulangin ke Bandung. Ya. Itu kan udah mengisarkan sesuatu yang something wrong ya. Jadi sebaiknya sih kalau biar sehat buat semuanya ya harusnya William jangan lagi ada di Persib. di Persib. Namun bener-bener dibutuhkan. Ya makanya misalkan di Persibnya pelatihan tadi ajakan. Pas ayah meeting di WhatsApp, terus di WhatsApp grup dikeluarkan kan khawatir. Kalau ngajagaan parkiran di Sulajana, saya William, ini udah buka kena kontrak. Payahna gitu ya. Gitu. Oke Kang Abo, karena ini berhubungan dengan Super League, enakan kan kalau nggak jedotnya nggak ini. Aduh. 4 dekade. Jadi saya mah berhubungan dengan Super League, kita berkumpul bertiga di sini tetap harus nyedot dulu yang super nih. asik. Nih, ini kemasan baru dari 40 tahun loh, udah 40 tahun loh ini. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini dengan semangat yang sama. Petualangan yang akan terus berlanjut, karena ini rasanya super. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan kita, saya ada info dulu, kuis dulu nih Kang Abo buat Bobotoh yang selalu pantengin channel YouTube-nya Bobotoh TV. Silakan, Mei. Hatur nuhun, Mang Gus Dur, Mang Eko, Mang Abo, Bob ketemu lagi sama Mei. Udah pada tahu kan Mei di sini mau ngapain? Yang pastinya mau bagi-bagi hadiah. Untuk pertanyaannya, sabar dulu karena pertanyaannya ada di akhir video tayangan ini. Yang pastinya Bob wajib follow akun @supermomen.id dan boboto.id. Dan jawab pertanyaannya ditulis di kolom komentar supermomen.id. Supermomen adalah sosial media yang salah satunya membahas tentang konten-konten yang berhubungan dengan sepak bola, khususnya sepak bola tanah air.
termasuk klub kebanggaan Jawa Barat, yaitu Persib. Oleh karena itu, buat kalian yang tidak mau ketinggalan tentang berita sepak bola tanah air, terus pantengin Instagram supermomen.id dan jangan lupa follow Instagram supermomen.id. Sekian dari Mei, terima kasih. Kembali ke Mang Gusdu. Nah, Bob, tungguin ya kuisnya karena nanti di akhir obrolan akan dilanjut kuisnya. Oke, langsung saja kita ke pertandingan berikutnya nih. Persib besok akan menghadapi Malut United atau KCP 2, kantor cabang Persib 2. Kenapa mengatakan begitu? Karena pemain Persib invasi ke sana. Kedua tim ada di 5 besar nih. Nah, berarti otomatis Malut juga tim yang menang terus dan stabil di setiap pertandingan. Ada kemungkinan besok akan menjadi pertandingan yang sangat ketat. Apalagi Persib sudah main dengan Bangkok, langsung bertandang ke Malut nih. Kira-kira akan seperti apa nih Kang Abu? Mungkin di sini kita akan menyoroti 5 pemain yang sebelumnya juga memperkuat Persib ya. Mereka mungkin mempunyai motivasi lebih ketika ingin memperlihatkan bahwa mereka pantas untuk berada di tim Persib. Ini juga memang harus diantisipasi sama kita ya dengan 5 pemain tersebut. Bukan pengecualian pemain-pemain yang lainnya juga tidak punya pengaruh ya Mang ya. Tapi 5 orang ini yang agak sedikit mendapatkan perhatian, tapi juga tidak harus dijaga khusus ya Mang Eko ya. Antepkeun we gitu. Dan mungkin yang akan saya underline terkait masalah bermain di sana, Malut biasanya kalau bermain di kandangnya itu kadang inkonsisten juga. Ya, mereka jarang-jarang ya menang, oke menang, tetapi ada kalahnya juga, bahkan draw gitu. Mungkin tuntutan supporternya juga di sana lebih dari sini ya, dan para pemain juga kaget mungkin. Tetapi kalau saya menganalisa ketika Malut bermain di kandang, mereka kadang-kadang inkonsisten, apalagi tim yang dihadapi sebesar Persib gitu. Saya sih tetap masih punya keyakinan bahwa Persib di sana juga tidak akan kehilangan poin sih. Tidak akan kehilangan poin. Tidak akan kehilangan poin. Pertandingan tapi akan seru gitu ya. Ya, pertandingan akan seru sih. Oke. Nih, Mang Eko. Ini menjadi pekan yang sangat melelahkan buat Persib melawan tim-tim besar Papan atas, Borneo, Bangkok. Terus sekarang Malut. Pandangan Mang Eko gimana? Tapi ini kita lebih bicara bagaimana sih Bojan ini memilih starting 11 ya. Udah gitu nanti pergantian pemainnya efektif apa enggak gitu. Karena yang akan dihadapi oleh Persib nanti itu lapis keduanya juga sama bagusnya ya. Saya beberapa kali melihat selevel misalkan Dimas Derajat, terus Sayuri aja bisa jadi cadangan di sana tuh ya. Nah itu kemampuan untuk merotasi nanti jadi kunci juga gitu. Nah ini yang agak menurut saya agak beda ya. Kita itu kalau misalkan ngomongin Malut ya, wah ini Ciro jeung DDS. Menurut saya nanti yang lebih berperan bukan di lini depan mereka. Kalau misalkan mereka sampai cetak gol dari second line saya pikir ya. Jadi nama-nama kayak Fred Butuan, lalu juga Sayuri itu betul-betul diwaspadai. Malah bukan nggak mungkin Dimas Derajat kalau fit ya, malah Dimas Derajat nanti yang bisa mencetak gol ya. Ya minimal, saya nggak tahu ya. Pernah nggak sih di Persib di pasang 3 pernah nggak tuh? Dimas Derajat, Ciro main sama DDS main? Pernah. Kalau ya, tapi memang menit bermainnya sedikit. Dia masuk belakangan atau apa ya. Nah Dimas Derajat ini beberapa kali waktu pas di Persikabo ya dulu ya, dia pas main nggak terlalu ke depan ya, jadi kalau di sepak bola itu jadi nomor 9-nya. Oh itu malah malah bahaya juga tuh Dimas Derajat gitu. Jadi saya pikir jangan cuma terpaku sama 2 nama, bukan cuma Ciro sama DDS nanti yang bikin susah itu. Semuanya harus diwaspadai berarti. Iya, akhirnya liar nampaknya. Dia pemain Arab sungkul. Iya. Pemain Arab sungkul sih. Skuad kedalaman juga mereka merata. Tinggal pinter-pinternya aja siapa yang mungkin nanti lebih siap diturunkan. Tapi harapannya Persib juga setelah lawan Bangkok ini, para pemain yang segar, menit bermainnya sedikit, itu diberikan kesempatan. Contoh kan, Kadewangga juga diberikan kesempatan, dia PLO. Oke. Nazril juga ya? Nazril juga pulang tim nasional, Piala Dunia lagi. Iya. Pada intinya mah Mangko hatur nuhun Bojan. Hatur nuhun Bojan. Oke, sebelum bahas lebih dalam lagi, saya masih ada Sineneng Fakta. Silakan Mei. Mang Gusdu, sabar dulu ya. Mei mau bacain dulu fakta tentang Persib sama Malut United. Untuk fakta yang pertama, dari 5 pertandingan terakhir Persib berhasil 4 kali menang dan 1 kali kalah. Dan 5 pertandingan terakhir Malut United 3 kali menang dan 2 kali seri. Untuk fakta yang kedua, 2 pertandingan terakhir Malut melawan Persib, kedua tim sama-sama saling mengalahkan. 1 kali menang dan 1 kali kalah. Untuk fakta yang ketiga, Malut diperkuat 4 punggawa kunci Persib di musim lalu yang membawa juara. Gustavo, Tiron,
David, dan Ciro Alves. Sekian dari Neneng Fakta, terima kasih. Kembali ke Mang Gusdul. Kang Abo, Mang Eko, nih sebelum bahas lebih dalam lagi, saya punya info yang lebih mantap lagi. Apa tuh? Kopi tubruk gajah, silakan. Tadi. Sekarang juga diminum lagi. Waduh. Oke, ini adalah kopi tubruk gajah dengan kemasan kopi dan gula terpisah yang bisa diatur tingkat kemanisannya. Kopi tubruk gajah benar-benar kopi. Wah, mantap. Oke, Kang Abo, Mang Eko nih dari fakta-fakta yang Mei sebutkan tadi, para mantan Persib Ya. yang membawa juara, ada Ciro, Silva, Delvino, Prangka, Freds. Fred. Oh, Freds kalau dicabut. Apakah mereka nanti akan memberikan pengaruh yang banyak buat menekan Persib, buat bisa mengalahkan Persib? Seperti yang kita bahas dari awal, mereka mempunyai motivasi berlipat ganda ya ketika berhadapan dengan Persib. Tetapi ya kita juga jangan mengesampingkan kekuatan tim kita sendiri gitu. Saya yakin juga Bojan sudah mengantisipasi itu. Oke. Dan back-back yang dipersiapkan itu juga tidak kalah mentereng. Sejauh ini mereka juga kalau memang back-back yang ada di kita, terus gelandang-gelandang pemain yang ada di kita tidak perform, ya saya pikir juga Persib tidak akan berbicara kemarin ya di level Asia juga kan. Di level Super League juga sudah mulai stabil nih kan, Mang. Sejauh ini juga performnya terus meningkat dan kayaknya sepengaruhnya itu tidak sepengaruh yang betul-betul bikin Persib itu bakal diobrak-abrik gitu ya, Mang ya. Kasarnya seperti itu, Michael. Kalau saya sih enggak. Sebagus-bagusnya mereka juga sudah bisa dipahami sama pemain yang ada di tim Persib itu sendiri. Gampang ngajagaan sih ya. Kalau Cuman kalau memang Franka, saya punya catatan khusus. Ini back produktif dan mesti harus diwaspadai ketika ada bola, yaitu tadi. Corner. Set Corner, piece gitu ya. set piece. Dia punya vertical jam juga cukup baik, timingnya selalu tepat, dan sundulannya juga selalu tajam. Ini salah satu back modern yang sebetulnya sayang juga sih sebetulnya. Kalau dari antara semua pemain yang kembali ke Malut sana, saya memang sangat menyayangkan kalau Franka. Nih, Mang Eko, saya sedikit menyoroti lini belakang Persib. Mantan-mantan pemain Persib, menurut Mang Eko, tadi Kang Abo sudah bahas sedikit. Ini mah menurut Mang Eko, apakah akan bikin kesulitan? Karena kita tahu pemain belakang Persib saat ini belum sesolid musim kemarin nih. Ya ini Mang Gusdul, mungkin di titik ini saya agak beda sama Kang Abo ya. Kalau Kang Abo tadi kan mengatakan nggak ada salahnya memberikan kesempatan ke pemain-pemain potensial. Tapi untuk pertandingan kali ini nih, saya pikir beda dengan Madura ya. Ini kalau misalkan pemain-pemain muda itu langsung berhadapan dengan tipikal kayak Freds ya, Tirong Del Pino gitu ya. Jadi bukannya berkembang saya pikir ya. Itu malah apa? Malah Persib berarti bisa-bisa timpang gitu. Jadi menurut saya Bojan kalau misalkan mau dapat angka di sana, nyari aman aja udah. Kasih starting line up yang terbaik, yang biasa gitu ya. Kalau perlu semua asing kepercayaan dia jadiin starter gitu kalau bisa sesuai dengan regulasi. Karena saya yakin juga kemungkinan besar nih ya, kayaknya semua mantan pemain Persib yang ada di Malut itu semua bakalan dikasih main. Ya, bakalan dikasih main sama pelatihnya saya yakin. Kalau nggak akumulasi. Ya, itu kan kita belum lihat ya yang tapi kalau misalkan memungkinkan untuk dimainkan itu akan dimainkan. Jadi bukan nggak mungkin ya, tiga-tiganya main misalkan kayak Ciro, Dimas Derajat ya sama DDS gitu. Jadi nggak ada istilah gantian Ciro diganti sama siapa, Dimas Derajat nggak bisa. Kalau bisa main 3-3 langsung gitu. Jadi intinya akan membuat kesulitan aja ya. Ya iya banget atuh. Oke. Dan nempo ngaran-ngaran aja selir. Selir. Oke. Ini menjadi pekan yang berat buat Persib, di mana Persib menghadapi laga yang sangat berat setelah lawan Borneo, terus lawan Bangkok. Dari lawan Bangkok langsung terbang ke Malut. Faktor-faktor seperti kelelahan, non teknis seperti itu gimana nih cara mengatasinya nih? Jelas ya, Mang, kalau kelelahan nih memang sudah pasti. Tetapi para pemain juga sudah paham itu. Karena memang jadwalnya juga super padat, ya resiko bermain di Asia, ya memang seperti ini ya. Dan saya yakin juga para pemain juga sudah mengantisipasi itu, dan para pemain saya yakin mereka profesional. Mereka bisa menjaga kondisinya, itu tadi. Selain menjaga kondisinya yang baik, ya itu tadi, rotasi mungkin ya. Rotasi itu tidak melulu rotasi para pemain yang mungkin tadi kita bahas, Michael. Bukan secara radikal, para pemain itu pemain muda, contohnya gitu diberikan kesempatan dari awal, saya pikir bukan itu. Jadi yang diberikan kesempatan itu para pemain juga yang datang ke Bandung, yang sebelumnya juga dia sudah mengorbit di
Super League. Oh, contoh. Dewa enggak maksudnya? Kayak Dewa enggak, kayak siapa? Amra gitu kan. Mereka pemain-pemain menit bermainnya cukup banyak di klub sebelumnya dan mereka jadi tumpuan ya. Nah, kali ini bagaimana ramuan Bojan yang selama ini juga sejauh ini cukup efektif, ampuh memberikan kesempatan para pemain itu dan cukup jeli. Nah, dirasa nanti di pertandingan lawan Malut itu pasti bakal ada starting 11 yang sebelumnya tidak ada di dalam benak kita gitu. Tapi ketika dikasih kesempatan si pemain tersebut selalu perform. Gitu. Dan itulah kelebihan master kelasnya Bojan. Oke, nih Mang Eko, di era sepak bola modern ini mungkin nggak sih faktor non teknis karena Malut ingin menang, misalkan Persib ditendang hotelnya lebih jauh di stadion gitu kan? Bisa nggak terjadi hal-hal seperti itu? Zaman modern sekarang, jangankan klub ya, timnas satu negara juga memperlakukan Hal seperti lawan itu. seperti itu ya. Kalau masalah nyimpan tempat penginapan jauh apa. Tapi kan kalau orang yang udah pernah ke sana tuh ke Ternate ya, itu susah juga karena sakit itu naken emang. Jadi lahan saknya hotel no alus nah eta kene, jadi nggak akan lah Nggak akan ya? nontonnya seperti itu. Jadi akan kesulitan. Jadi intinya nanti pertandingan itu betul-betul ditentukan oleh materi pemain, ya, kejelian pelatih, sama ini kesiapan kebugaran para pemain juga. Nah, terus tadi saya baru keingetan betul juga kata Kang Abo. Kemarin tuh kita tuh karena nggak pernah dimainin seakan-akan mencoba pemain baru kan kayak Dewa Angga. Padahal kalau kita lihat riwayat dia sebelumnya karirnya itu tuh pemain utama di PSIS ya. Utama gitu. Betul. Nah, jadi kalau saya pikir tadi saya kan ngomong udahlah nyari aman. Sebetulnya untuk level mainin Dewa Angga aja aman ya kalau kita lihat karir-karir sebelumnya gitu. Jadi menurut saya siapapun yang dipasang sama Bojan nanti ya aman semua atau lebih leluasa. Nanti Bojan. Atur nuhun Bojan. Oke, ini ngomong-ngomong tadi Bang Eko ngebahas sedikit nyenggol-nyenggol masalah materi pemain. Sekarang kira-kira di pertandingan besok pemain yang mana sih? Siapa yang harus lebih diwaspadai? Dari Malut atau? Dari Malut. Ya, tetap Rangka. Enggak, semuanya memang harus diwaspadai. Malut ini kan perlu diwaspadai ya, Mas. Skuad kedalaman mereka juga cukup merata. Ada Sayuri bersaudara yang jelas ya, Maiko di tim nasional juga. Septian David itu kan ya? Utama, Septian dan juga Dimas Derajat, semuanya ada. Terus pemain asingnya juga selain 5 orang yang ada di tim Persib sebelumnya, itu pemain-pemain asing yang di klub sebelumnya juga cukup bagus ya dan punya menit bermain yang cukup banyak. Di klub sebelumnya ada Piko juga yang saya dulu juga sempat mengamati ini ya. Dari Sleman sebelumnya. Ini gelandang kreatif, kaki kiri, punya visinya sangat jelas gitu kan. Angulo juga dia sebagai holding di tengah itu cukup kuat bertahan. Banyak lah. Selain Perangka juga ya. Ada juga hampir semuanya. Materi pemain itu memang mesti diwaspadai. Tetapi kalau spesifik siapa yang mesti diwaspadai? Kalau saya menyoroti kalau ada bola-bola servis, ada bola corner kick, saya agak sedikit khawatir, risau ya, khawatir ketika Perangka juga ikut ke depan. Oke, kalau Michael sebutkan aja satu nama kira-kira yang harus diwaspadai. Kalau saya jawab nama-nama tadi kan udah standar ya. Saya kepikiran satu orang malah nih. Dalam beberapa pertandingan dia ini memainkan dengan bagus ya. Ada beberapa assist dari dia. Terus bola-bola yang sebetulnya udah dilepas ya. Dia tetap kejar. Ini namanya juga agak-agak ini berbau-bau hal yang menggetarkan jiwa. R. Syuhada. R. Syuhada. Iya ada itu. Ada. Makanya saya bilang kan satu pemain yang dijual itu nanti. R. Syuhada ya. Kalau misalkan Malut bisa cetak gol atau bisa jadi asis dari dia ini. Oke, Kang Abo, Mang Eko, langsung saja ini yang paling ditunggu-tunggu Kang Abo nanti akan bahas nih. Langsung saja kita ke otak-atik taktik. Kang Abo, kita ketemu lagi ya. Seperti biasa kita kalau ketemu membahas soal otak-atik taktik ya, karena bentar lagi Persib akan melawan Malut ya. Iya. Malut tuh kan sering kali ya memanfaatkan kecepatan para pemainnya. Pemain sayap dan pemain wingback-nya. Nah, seperti Fred, Ciro, dan Sayuri. Apakah wingback Persib bisa mengatasi itu semua? Ya, sebetulnya gaya bermain mereka sama ketika mereka bermain untuk Persib ya. Mereka mengandalkan kecepatan, tetapi kita juga sudah mengantisipasi itu. Kita punya Eliano juga kan mempunyai kecepatan dalam menyerang, kecepatan dalam bertahan. Ini
cukup kuat juga. Dan di sini juga Dewangga yang selama ini juga jarang mendapatkan menit bermain, mudah-mudahan di pertandingan lawan Malut ini diberikan Bisa kesempatan lagi. Ini kan seru. Dia juga mantan pemain tim nasional, di sini juga Sayuri juga pemain tim nasional yang masih aktif sekarang. Ini seru. Ini seru. Saya pikir kecepatan mereka antara Freds dan juga Ciro ini bakal bisa diantisipasi sama para pemain yang ada di tim Persib itu sendiri. Nah, dengan kecepatan ya yang dimiliki para pemain Malut di lini depan nanti, serangan balik akan jadi sangat berbahaya tuh kan ya. Nah, bagaimana nih caranya Persib untuk bisa menghadapinya? Serangan balik ya? Serangan balik dari Malut? Oh iya. Ya, mereka bermain di kandang biasanya juga tidak selalu mengandalkan serangan balik. Itu yang menjadi senjata mereka ketika bermain di luar. Mereka selalu positionnya juga cukup kuat ketika bermain di kandang, tetapi ada kelemahan mereka ketika bermain di kandang, mereka kadang-kadang ingin terburu-buru. Nah ini yang mesti diantisipasi, direspon dengan baik oleh Persib. Ketika Persib pun jangan terburu-buru untuk selalu ingin melakukan counter, maksudnya serangan ya. Persib harus sabar dulu di sini, cari momentum yang tepat. Ketika para pemain ini juga kadang-kadang ada space untuk bisa dilakukan penetrasi, mungkin apakah di sini nanti Berginho atau Sadil Ramdhani, siapa yang lebih siap, ataupun Etam, ini akan lebih seru nih. Ini pertandingan dua tim yang mempunyai skuad kedalamannya cukup baik, dan di sini siapa yang lebih jeli menurunkan para pemain yang siap untuk bertanding, ini akan jadi pemenang. Nah, buat nanti lawan Malut nanti bagusnya umpan langsung ke depan atau main bola pendek nih cocoknya? Iya, cocoknya kayaknya pilihan kedua, Mei. Bermain short pass aja. Bermain pendek, kalau menurut Mabo ya, kalau melakukan direct di sini, kan para pemain belakang juga, mereka sudah tahu mengantisipasinya seperti apa. Di sini kan selama ini juga Perangka cukup konsisten penampilannya, baik waktu berseragam Persib dan sekarang bermain untuk Malut, dia cukup produktif dan juga tak lupa junior juga di sini. Ini dua benteng kokoh yang selama ini juga cukup sulit untuk ditaklukkan. Gitu. Jadi ada Igor mungkin juga nanti di sini, atau Sayuri, atau juga saudaranya Sayuri juga kemarinnya. Ini skuad yang skuad mewah lah ya. Mereka skuad mewah dan Persib juga sebenarnya skuad mewah. Jadi lebih baik bermain short pass, bermain sabar, possession yang cukup lama sambil menunggu situasi ini nanti berubah. Kalau aliran bola ini gini ya, Mei ya. Ilustrasi sepak bola itu kalau kita banyak menguasai bola, pindah bola ke sini, pindah bola ke sana, kan Persib selama ini selalu gitu. Bermain position sampai akhirnya lawan itu lengah, selalu dimanfaatkan untuk melakukan counter terhadap para pemain yang mempunyai kecepatan. Nah, Kang Abo, apa perlu nih Persib main pressing tinggi atau lebih aman sedikit bertahan nih nanti kalau buat? Iya, kalau bermain di luar itu cukup high risk juga ya, melakukan pressing, justru malah takutnya juga itu yang diharapkan oleh Malut. Ketika kita mulai menekan di menit awal, saya pikir ini takutnya jadi bom waktu juga buat para pemain kita. Yang paling realistis adalah bermain possession tadi yang kita bahas, gunakan lebar lapangan, ketika ada peluang untuk melakukan counter, bahkan direct ball juga langsung ke sini gitu. Siapa ini yang nanti yang muncul, apakah Etam ataupun Sadil ataupun William dari Baros. Wah, ini akan seru nih nanti gitu kan. Pokoknya jangan lengah aja. Ini pertandingan yang cukup menguras energi, cukup buat para pemain juga lebih fokus. Lengah sedikit, ini akan jadi bencana buat kedua tim. Nah itulah serunya utak-atik taktik, Mei. Ini kan namanya utak-atik ya. Ini kan hanya gambaran kita aja. Sebetulnya ketika di lapangan prakteknya ya, kedua pelatih pasti dituntut untuk bagaimana melakukan high intensity pertandingan supaya pertandingan lebih menarik, enak ditonton, dan bisa memberikan hiburan kepada masyarakat Indonesia. Cukup segitu, Kang Abo? Ya, sama-sama, Mei. Sudah cukup, sangat puas dengan jawaban Kang Abo. Sekarang kita kembali ke Mang Gusdul. Terima kasih Kang Abo. Sama-sama, Mei. Kang Abo, ini udah yang pasti ditunggu-tunggu sama yang setia selalu nonton channel YouTube-nya Bobotoh TV, yaitu prediksi, dan saya juga pengen tahu prediksinya Kang Abo dan Mang Eko. Kang Abo dulu, saya mau langsung tunjuk, nggak usah nunjuk Mang Eko. Waduh. Kira-kira gimana nih? Skornya berapa nih? Ya, Persib masih punya peluang untuk tidak hilang poin di sana. Skor juga tipis ya, Mang. Tipis. Pokoknya tipis saja. Tapi punya peluang untuk bisa membawa poin dari sana. Gitu aja. Skornya tipis. Skor tipis. Menang, tapi draw, tipis. tetapi saya lebih ke
Menangnya sih, tapi tipis. tapi tipis. Oke, Mang Eko. Ya kalau menang sih nggak akan, draw aja udah. Itu Persib itu draw wae. Itu rasional, rasional, terukur ya. Lihat materi pemain dan juga pemain-pemain kunci di sana gitu ya. Lalu juga motivasi. Bohong kalau mantan pemain Persib di sana pada nggak pingin lagi balik ke Bandung, bohong gitu. Walaupun uangnya sama misalkan, uangnya sama tapi kan kenikmatan Bandung beda. Pasti ada ingin nunjukin, hayang nunjukin ya. Gitu. Draw jadi Mang Draw. Eko. Oke. Menang draw. Kalau saya yakin yakin Persib menang atuh. Karena di sana banyak mantan pemain Persib, setidaknya mereka Hatinya terbelah dua. jadi orang mah tetap menang Persib. Tipis tapi ya, saya skornya tipis. Sama tipis saya juga selisih 1 lah Kang Abo. Yes, kemarin selisih 3. Oke, Kang Abo, sama-sama, Eko, Mang Gusdo. sebelum pamit masih ada satu lagi si Neneng Gelis nih yang mau bacain kuis buat pemirsa. Silakan, Mei, kuisnya. Oh yeah. Bob, yang dari tadi nungguin pertanyaannya, nih Neneng mau kasih tahu pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, siapa kiper utama Persib yang bernomor punggung 14? Tapi jangan dulu dijawab, karena ada cara jawabnya. Cara jawabnya, follow akun @supermomen.id dan boboto.id. Jawab pertanyaannya dan tulis di kolom komentar supermomen.id dengan format nama spasi, kota spasi, jawaban spasi. Jangan lupa pakai hashtag. Hashtagnya ngoperboboto.id 2025, hashtag supermomen, hashtag ini rasanya super. Dan untuk pemenang di episode kemarin ada di bawah sini. Selamat ya, kembali ke Mang Gusdul. Oke, Kang Abo, hatur nuhun pisan Sami-sami, sudah Mama. bisa kembali di sini. Alhamdulillah. Kang Eko, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk Icebox Studio, tempat buat bikin podcast. Video pokoknya mah hanya di sini. Rumah buat para konten kreator. Terima kasih banyak buat supermomen.id dan Super Soccer. Ini rasanya super. Saya Gusdul. Saya Eko. Saya Zilan Arif. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dari satu jejak lahirlah banyak perjalanan super. Bersama, kita menyambut setiap momen baru dan mengambil pelajaran dari setiap tantangan. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini dengan semangat yang sama. Dari sanalah, kita temukan arti sesungguhnya dari petualangan. Petualangan yang akan terus berlanjut. Karena ini rasanya super.